terjadi aktivasi dari saluran nerve dari neuronnya, sehingga terjadi cholinergic reflex yang menyebabkan bronkokonstriksi. Kemudian terjadi vasodilatasi pada pembuluh darah. Juga terjadi hipersekresi dari mukus karena goblet cell, sehingga bisa terjadi mukus plak. Terjadi juga proses subepithelial fibrosis, sehingga bisa terjadi disebut dengan remodeling pada pasien asma. Nah, kita lihat khusus di sini adalah vasodilatasi. Vasodilatasi itu menyebabkan perburukan asma ekspirasi. Kita lihat ini skematisnya, ini pembuluh darah normal. Ini adalah pembuluh darah yang mengalami vasodilatasi, sehingga debit aliran darah menjadi meningkat. Terjadi juga peningkatan permeabilitas mikrovaskular. Akibatnya apa? Vasodilatasi tersebut menyebabkan edema pada saluran pernapasan, sehingga jadi eksudasi plasma. Ini jelas menambah proses bronkokonstriksi yang sudah ada. Nah, jadi artinya vasodilatasi ini juga harus diatasi dalam serangan asma tersebut. Kalau kita lihat bagaimana guideline GINA untuk asma ekspirasi di UGD. Pada guideline GINA 2021 direkomendasi pemberian sistemik corticosteroid atau nebulisasi dengan high dose inhaled corticosteroid dalam 1 jam pertama. Karena memang ada evidence dan evidence cukup tinggi, evidence-nya itu tingkat A, pemberian high dose inhaled corticosteroid dalam 1 jam pertama dapat menurunkan tingkat hospitalisasi dibandingkan pasien yang tidak mendapatkan high dose. Nanti kita lihat kenapa seperti itu. Nah, kita lihat sistemik dan bagaimana dengan corticosteroid yang diberikan secara nebulisasi. Kalau kita lihat bagaimana peran corticosteroid dalam terapi asma. Nah, corticosteroid itu akan menurunkan proses pengurangan media-terminator yang dimunculkan atau dikeluarkan oleh sel-sel makrofag, juga sel-sel limfosit, dan mengurangi jumlah dari dendritic sel, mengurangi jumlah eosinofil, mengurangi jumlah sel mas. Dan pada kapiler endotelium mengurangi microvascular leakage dan mengurangi proses angiogenesis. Pada sel otot polos mengurangi proses remodelingnya. Dan bagaimana dengan sel-sel respiratory epithelial cell dan goblet cell? Goblet cell akan melakukan proses sekresi dari mukus, kemudian juga pada respiratory epithelial cell mengurangi sel-sel mediatornya. Nah, kita lihat ketika steroid itu dapat kita berikan dengan inhalasi atau dengan sistemik. Bagaimana perbandingannya? Kalau kita lihat inhalasi adalah sebenarnya terapi topikal. Kenapa? Karena langsung ke daerah lokal organ tersebut. Jadi, dengan cara apa diberikan pemberian topikal? Dengan cara nebulisasi, dengan cara obat inhaler. Jadi, seorang pasien akan melakukan dengan pemberian nebulisasi atau inhaler ini akan terjadi deposisi langsung di paru. Bagaimana dengan pemberian dengan oral atau dengan intravenous atau intramuskular? Kalau kita lihat pemberian oral akan masuk dalam lambung, terjadi proses absorpsi, kemudian proses tersebut obat tersebut akan melalui hepar, melalui proses metabolisme, kemudian baru masuk ke sistem sirkulasi. Dan ini ada efeknya ke seluruh tubuh karena beredar di sirkulasi sistemik. Begitupun pemberian intravena dan intramuskular. Nah, kita lihat konsekuensinya obat tersebut adalah kalau kita lihat terapi lokal, kita sebut terapi aerosol, adalah melalui rute inhalasi. Adalah rute pilihan dari pemberian obat sebagian besar terapi bronchodilator termasuk juga pemberian steroid. Kenapa? Karena bahan aktif ini dapat mencapai saluran terkecil mulai dari proses respirasi, di sini laring, trakea, bronchus primer sampai ke terkecil bahkan sampai ke alveoli. Nah, konsekuensinya apa? Proses dibutuhkan untuk rute inhalasi juga jauh lebih baik, lebih kecil, mencapai efikasi yang setara dengan rute oral, bahkan dikatakan sampai 1/20. Dosis sekecil akan meminimalkan efek samping. Kemudian onset kerjanya juga lebih cepat, karena bekerja langsung pada target organnya. Dalam hal ini paru. Nah, kita lihat bagaimana mekanisme kerja kortikosteroid. Nah, mekanisme kerja kortikosteroid ada yang kita sebut dengan mekanisme genomik, karena mempengaruhi proses gen-gen dari proses inflamasinya. Ini bekerja sebagai anti-inflamasi, onsetnya delay lebih dari 4 jam, bahkan ada buku mengatakan 6-12 jam baru bisa bekerja. Dan
Dan ada yang kita sebut dengan non-genomik. Dan genomik tidak mempengaruhi proses genomik atau genetiknya. Jadi kortikosteroid sebagai vasokonstriktor. Onsetnya cepat, itu bekerja detik sampai menit. Dan reseptornya pada yang genomik itu adalah di intraseluler. Berbeda dengan reseptor pada non-genomik, yaitu bekerja di membran glukokortikoid, di membran plasmanya. Nah, jumlah reseptornya lebih banyak yang genomik dibanding yang non-genomik. Ya. Kita lihat ini adalah skematis bagaimana mekanisme kerja dari kortikosteroid. Ya. Yang pertama, sistemik steroid itu bekerja melalui sel-sel yang berada dalam sitoplasma melalui reseptor glukokortikoidnya. Nah, reseptor ini bekerja melalui proses perubahan genetik dengan aktivasi dari transactivation dan transpiration. Dan bekerjanya ini slow, lambat. Berbeda dengan mekanisme non-genomik. Non-genomik itu bekerja pada membran plasma. Bekerja dengan lebih cepat, kemudian sama target organnya, dan mempunyai efek dari vasokonstriksi yang tidak dimiliki oleh efek dari sistem steroid. Nah, kenapa harus dengan dosis tinggi? Karena jumlah reseptor yang terdapat di membran plasma itu hanya sedikit, sekitar 10-25%. Kalau kita lihat di sini ya, berbeda dengan jumlah reseptor dari genomik itu sampai 90%. Ya. Nah, karena jumlah reseptor yang sedikit ini, diperlukanlah dosis inhalasi kortikosteroid dengan dosis tinggi supaya dapat menginisiasi jalur cepat reseptor membran. Nah, kemudian bagaimana kortikosteroid itu menginjus vasokonstriksi? Jadi kortikosteroid itu mempengaruhi proses serapan noradrenalin di neuromuscular junction, sehingga menghambat proses ekstraneural monoamin atau MT, sehingga tidak terjadi proses penyerapan norepinefrin ke dalam vaskular smooth muscle atau pada otot, sehingga norepinefrin tetap ada di neuromuscular junction, dan ini akibatnya terjadi peningkatan norepinefrin di neuromuscular junction, dan bersifat, kita ketahui norepinefrin bersifat sebagai vasokonstriktor. Nah, jadi kenapa dilakukan high dose? Pertama, karena jumlah reseptor kecil. Kemudian kita juga harus melakukan continuous nebulization pada pasien asma asma akut dengan steroid ini. Kenapa? Karena bersifat reversibel dengan durasi kerja yang pendek. Jadi kalau kita lihat steroid inhalasi ini hanya bekerja 30-60 menit. Sehingga untuk mendapatkan efek cepat, pemberian ICS harus diulang. Jadi sebelum masa kerjanya habis, kita harus berikan lagi steroid inhalasi. Sehingga sebelum 30 menit habis, biasanya kita berikan dalam 1 jam itu 3 kali berturut-turut. Jadi sekitar 20 menit, 20 menit, 20 menit. Sehingga harus diulang lebih 3 kali, interval antara pemberian kurang dari 30 menit. Karena itu alasannya pemberian pada asma akut itu sebaiknya continuous nebulization selama 20 menit masing-masing dilakukan berturut-turut selama 1 jam. Jadi artinya 3 kali. Ya. Jadi ini kesimpulannya, kortikosteroid inhalasi dosis tinggi memiliki onset kerja yang cepat dibandingkan kortikosteroid sistemik. Kita lihat ini high dose, ini sistemik kortikosteroid. Mekanismenya sebagai genomik, ini sebagai non-genomik sebagai vasokonstriktor. Genomik tetap melalui jalur antiinflamasi. Onsetnya cepat dalam detik sampai menit melalui mekanisme genomik. Kalau ini onsetnya 6-12 jam atau dikatakan paling cepat 4 jam. Jadi yang kita ambil efek dari inhalasi kortikosteroid paling penting adalah efek vasokonstriktor dalam mengurangi edema dari saluran nafas akibat vasodilatasi. Nah, kita lihat struktur molekul budesonide itu. Yang pertama, mempunyai sifat disolusi yang cepat dalam cairan tubuh bronkial. Apa itu disolusi? Disolusi adalah proses kelarutan dari bentuk sediaan menjadi terlarut sehingga menjadi mudah diabsorpsi. Itu waktunya cukup cepat, yaitu 6 menit. Kemudian menekan inflamasi
sekitar 10 menit. Kemudian efek vasokonstriksi yang kuat yaitu sekitar 30 menit. Jadi efek-efek farmakologis inilah yang diharapkan dari suatu budesonide inhalasi. Kemudian kita lihat perbandingan antara budesonide, fluticasone, propionat, dan diclomethasone. Dari kelarutan dari budesonide itu cukup tinggi, bahkan paling tinggi di antara ketiganya. Kelarutan air yang sangat tinggi ini akan meningkatkan proses absorpsinya, meningkatkan absorpsi di paru. Kemudian di solusi time yang tadi 6 menit, ya, jadi prosedur jadi lebih cepat. Waktu parunya lebih pendek, sehingga mempunyai efek low systemic potensi. Kemudian resiko pneumonia juga lebih rendah pada budesonide dibanding fluticasone. Nah, jadi yang bisa dilakukan oleh petugas instalasi dosis tinggi, pertama ini jelas efek genomik dan genomik. Efek genomik dicapai dengan dosis tinggi budesonide seperti yang disampaikan tadi. Kemudian waktu disolusi budesonide sangat cepat, berbeda dengan fluticasone lebih dari 8 jam. Nah, ada yang kita sebut dengan mekanisme esterifikasi yang unik dari budesonide. Nanti kita lihat apa itu mekanisme dari esterifikasi yang dari budesonide tersebut. Kemudian budesonide ini juga mempunyai karakteristik lipofilik, tetapi berhubungan dengan sifat esterifikasinya. Kita lihat. Jadi budesonide itu mempunyai efek ester intraseluler di saluran nafas dan di jaringan paru. Mempunyai kata esterifikasi, kita lihat di sini ini budesonide. Efek esterifikasi dengan asam lemak di dalam jaringan saluran nafas paru. Berbeda dengan fluticasone dan diclomethasone, tidak mempunyai efek seperti ini, esterifikasi. Akibatnya, efek esterifikasi budesonide ini menyebabkan budesonide menjadi lipofilik daripada fluticasone dan budesonide. Sehingga kita ketahui jika suatu zat itu memiliki lipofilik, akibatnya retensinya lebih lama di dalam saluran nafas dibandingkan kelompok fluticasone dan budesonide, fluticasone dan diclomethasone. Nah, apa hal yang unik lagi? Budesonide itu mempunyai sifat on dan off. Jadi jika budesonide itu aktif, dia akan ini ada reseptor steroidnya. Kita berikan budesonide aktif akan berinteraksi dengan steroid reseptornya. Nah, kelebihan budesonide yang ini, misalnya ada satu kadar yang berlebih, budesonide yang berlebih ini akan berikatan dengan ester, sehingga budesonide ini menjadi esterifikasi dan ini menjadi inaktif. Dan ini bisa bertahan di dalam jaringan sekitar hampir sampai 43 jam. Tapi budesonide tidak aktif. Nah, pada saat budesonide yang aktif ini sudah berkurang jumlahnya, maka budesonide yang aktif ini akan muncul menjadi budesonide aktif. Sehingga terjadi cadangan yang tadi, yang kelebihan akan menjadi aktif lagi. Nah, ini adalah kelebihan dari budesonide dibandingkan fluticasone dan diclomethasone. Nah, kita ketahui reseptor oral corticosteroid itu juga mempunyai efek samping. Semua sudah tahu ada efek-efek sampingnya, mulai dari osteoporosis, hipertensi, obesitas, diabetes, katarak, gangguan dari gastrointestinal, bahkan proses hubungan dengan faktor. Nah, ini adalah bukti-bukti dari pemberian nebulisasi budesonide pada exacerbasi asma. Kita lihat pemberian ICS dosis tinggi dapat menurunkan risiko. Pertama, skor gejala biasa kita nilai memang kalau asma akut itu dalam waktu 1-2 jam. Dalam 1-2 jam terjadi skor gejala asma signifikan yang sangat menurun dibandingkan placebo. Dan pasien yang dipulangkan itu 4,7 kali lebih banyak dibanding pasien yang tidak diberikan inhalasi budesonide ini. Dan tingkat hospitalisasinya dalam 2-3 jam pertama itu menurun sekitar 70% dibandingkan placebo. Nah, ini adalah program library di mana bagaimana penggunaan inhalasi awal dari corticosteroid di emergensi. Kita lihat memang beberapa ini ada yang benar, setuju dengan pemberian ini berguna, yang ini berguna, yang ini tidak. Ya, ini adalah studi review dan studi meta-analisis, ya, dengan tujuannya adalah hospitalisasi pada rumah sakit. Kita lihat bagaimana hasilnya.
Ini perbandingan antara jika pasien tersebut menggunakan inhalasi kortikosteroid dengan sistemik kortikosteroid dibandingkan dengan sistemik kortikosteroid saja. Nah, kalau hasilnya digabung dengan inhalasi kortikosteroid sistemik kortikosteroid dapat melakukan hospitalisasi sebanyak 46%. Sedangkan dengan placebo lebih banyak lagi, 73%. Total penggunaan ini adalah 56%. Nah, jadi penambahan high dose inhale kortikosteroid 1 jam pertama dapat memenuhi kebutuhan rawat inap. Dan ini adalah satu sistem review dan meta-analisis. Sama tujuan tingkat hospitalisasi pasien pada asma. Ini menggunakan inhalasi. Kita lihat pada orang dewasa, inhalasinya cukup tinggi, kita berikan 4 dosis dalam 1 jam pertama, sehingga budesonide berjumlah 8 ml. Nah, bagaimana hasilnya? Kita lihat, ini inhale kortikosteroid, sistemik kortikosteroid, ini sistemik saja. Kita lihat, ternyata itu dapat menurunkan 25% pada anak-anak, pada orang dewasa itu 36%, sedangkan antara inhale kortikosteroid saja dengan sistem kortikosteroid yang diberikan pada pasien-pasien asma akut dapat menurunkan pada anak itu 31%, tingkat hospitalisasinya pada orang dewasa 54%. Ya. Nah, ini kita ketahui manajemen asma ekspirasi, mungkin semua kita sudah tahu, ini sesuai dengan Digina. Kita nilai apakah kalau penilaian awalnya sesuai airway breathing circulation, apakah ada gejala-gejala yang menimbulkan severe sehingga harus dirawat di rumah sakit. Mungkin kita drowsy, itu mengantuk, kebingungan, silent chest, anamnesis jelas ada asma, tetapi waktu kita lakukan pemeriksaan fisik tidak kita temukan sama sekali bising. Kalau jika ada ini, kita harus konsul ICU, kita boleh berikan mulai sabar dan misalkan pasien untuk intubasi, ya. Mungkin kita nilai severe kalau pasien hanya bisa bicara dalam kata-kata, misalnya saya sesak sekali, itu kan kata ya, tapi kalau dalam kalimat mungkin itu ringan sedang. Kemudian pasien gelisah, respirasi rate-nya lebih 30 menit, menggunakan otot nafas, frekuensi nadi lebih cepat, lebih dari 120, saturasi kurang 90, itu adalah tanda-tanda severe. Nah, pada saat-saat pasien seperti ini sangat diperlukan dan pertimbangan pemberian high dose inhale corticosteroid. Ya, jadi kita pertimbangkan rawat di ICU. Jadi di unit darurat kita bisa berikan 1 mili budesonide diulang setiap 20 menit dalam 1 jam pertama. Ya, dan kita lakukan, boleh kita maintenance 1-2 mili budesonide 2 kali sehari dalam di ruangan pasien. Dengan oral. Yang ini adalah 2 arm, satu pasien diberikan budesonide respul, satu lagi diberikan oral prednisolon. Ya, kita lihat. Ini adalah efektivitasnya, rata-rata fixed respiratory flow rate-nya. Tidak terdapat banyak perbedaan, bahkan di sini dikatakan budesonide lebih baik dalam pemberian pada pasien asma akut. Ya. Nah, ini adalah efek sampingnya. Efek sampingnya, budesonide tidak menurunkan kadar kortisol. Kadar kortisol ini pada pemberian prednisone. Juga kadar osteokalasin juga tidak menurun. Kita ketahui osteokalasin adalah suatu biomarker untuk metabolisme tulang. Nah, bagaimana kalau budesonide ini kita gabung dengan obat-obat lain? Boleh nggak? Secara fisiko-kimiawi boleh kita gabung dengan obat-obat yang lain. Ya. Nah, kita sangat mempertimbangkan pemberian nebulisasi pada pasien-pasien dengan hiperinflasi berat dan sering mengalami ekstubasi, kemudian lemahnya koordinasi antara tangan dan paru, karena berbeda dengan pemberian meterdose inhale, perlu koordinasi antara melakukan mencet MDI-nya dengan menghisap, perlukan koordinasi. Ini biasa terjadi pada orang tua, pasien-pasien geriatri, lemahnya koordinasi antara tangan dan paru-paru. Jadi pasien geriatri juga mengalami pergerakan kognitif yang terbatas, pasien tidur baring, pasien home nebulization, juga pada pasien-pasien stroke misalnya. Ya. Nah, jadi keuntungan terapi nebulisasi, penggunaannya mudah, membutuhkan koordinasi yang minimal dengan pasien, tidak perlu menahan nafas, bisa digunakan bersama dengan pengobatan lain, bisa dilakukan bercampuran, mudah dalam penyelesaian dosis, ketika kepatuhan pasien, dan pemberian high dose bisa dilakukan.
Nah, ini ringkasannya. Di inhale kortikosteroid tinggi bekerja cepat melalui mekanisme non-kondomik, sehingga secara signifikan memperbaiki gejala asma dan bukan tingkat hospitalisasi pada pasien yang diberikan inhale kortikosteroid ini. Pada 2-3 jam pertama, jumlah pasien kepulangan dari UGD lebih banyak 47 kali dibandingkan pada kelompok placebo atau pada kelompok kortikosteroid sistemik. Jadi menurunkan tingkat hospitalisasi sebesar 70% dibanding placebo. Kemudian pemberian berdosis 4 mili per hari selama 5 hari memiliki efek pemberiannya efektivitas setara dengan kortikosteroid sistemik. Kemudian pemberian berdosis respol 4 mili per hari tidak menurunkan kadar serum kortisol dan osteopasin secara signifikan. Hal ini berbeda dengan pemberian kortikosteroid sistemik. Saya pikir cukup sekian. Terima kasih Dr. Ade. Ya, terima kasih.